Halo sahabatku, kita berjumpa kembali untuk tutorial berikutnya. Jadi buat sahabatku, sebelum saya kasih tutorialnya, buat sahabatku, jangan lupa di like, subscribe channel kita 3D Motor untuk tambah semangat kita buat tutorial berikutnya ataupun ngasih inspirasi berikutnya buat sahabatku. Jadi ini kita dapat kasus kereta Supra. Ini kereta Supra lama. Jadi ini teman-temanku, Supra lama ini kasusnya tidak naik oli. Ini sekalian diguyur hujan ini teman-teman. Jadi kita sekalian diguyur hujan. Jadi kereta Supra ini tidak naik oli. Kereta ini sudah dibongkar sekitar kurang lebih hampir 2 minggu yang lalu. Jadi sering sahabatku, membagi tutorial buat sering sahabatku yang permula. Jadi ini kereta Supranya sering sahabatku, sekitar 2 minggu yang lalu sudah digarap sama teman kita bengkel-bengkel yang lain. Jadi kita tidak menyalahkan untuk mekanik-mekanik yang lain ataupun sering sahabatku. Jadi permasalahannya akan saya jelaskan. Jadi permasalahannya sering-seringku untuk dipompa oli. Jadi kasusnya di pompa oli. Ini pompa olinya baru. Ini baru diganti. Pompa oli baru diganti sama gigi pompa oli baru diganti juga. Nah, ini saya kasih tunjuk buat sering-sering itu ya. Jadi untuk gigi pompa oli ini baru ganti juga. Ini baru diganti untuk gigi pompa olinya, tapi olinya tidak menyembur ke head ataupun ke deksel, itu tidak menyembur. Atas bawah tidak ada penyemburan oli, cuman dia bagian radio temeng saja yang kena oli. Karena gigi pompa olinya baru diganti, tapi dari bak close ke head tidak menyembur. Oke. Sering sahabatku, akan saya terangkan, coba saya jelaskan untuk kasus kereta Supra ini. Jadi permasalahannya ini sering sahabatku, pompa oli. Ini pompa oli biasa. Jadi kalau pompa oli biasa sering sahabatku, walaupun baru itu biasanya sering bermasalah. Saya sudah berapa kali sudah dapat kasus seperti ini untuk pompa oli yang biasa ataupun yang murahan. Boleh yang murahan tapi dia bermerek. Jadi buat sering sahabatku, saya sudah ambil pompa olinya. Jadi untuk pompa oli kalau tidak ada orisinil ataupun yang dari pabrikan Honda punya, saya pakai merek Fukuyama. Jadi untuk merek Fukuyama itu bisa dijamin pompa olinya bisa dipakai ataupun bisa kualitasnya agak terjamin untuk merek Fukuyama. Jadi sering sahabatku, ini merek biasa. Saya tidak usah sebutkan mereknya. Jadi kalau sering sahabatku dapat kasus seperti saya, tengok dulu pompa olinya ataupun periksa dulu lubang-lubang olinya. Jadi kita supaya bisa memperbaikinya. Saya tidak ngambil pusing ataupun saya tidak bilang ini tidak bisa diselesaikan, karena saya lihat
untuk pompa olinya pompa oli biasa. Ini pun biasa tapi dia bermerek berkualitas untuk merek Fukuyama. Jadi silinder-silinder seperti kasusnya untuk dipompa oli. Tidak ada yang lain karena keretanya sudah saya bongkar. Ini kereta Supranya sudah saya bongkar. Jadi akan saya tunjukkan buat silinder-silinder seperti nanti pas tiba naik olinya akan saya jelaskan. Tapi ini saya ambil kesimpulan untuk silinder-silinder seperti jangan pernah pakai barang pompa oli yang biasa-biasa karena ini sensitif sekali. Kenapa saya bilang ini permasalahan oli tidak naik? Karena konsumen saya tadi keluhannya kenapa kereta ini cepat panas dan suaranya kasar. Jadi saya bilang ini olinya tidak naik. Saya cek memang betul oli tidak naik. Tapi saya bongkar, alhamdulillah saya lihat untuk pompa olinya pompa oli biasa. Boleh yang biasa ataupun apabila tidak ada orisinilnya yang merek Honda, kita pakai merek Fukuyama. Ya. Saya sudah berapa kali dapat kasus seperti ini. Sudah berulang kali saya dapat pompa oli yang biasa-biasa. Dia tidak saya sebutkan mereknya. Tapi saya minta ataupun saya bisa sarankan kepada silinder-silinder seperti kalau mau pakai pompa oli, kalau tidak ada orisinil ataupun yang bawaan Honda, kita bisa pakai merek Fukuyama. Oke? Ini akan kita garap untuk pemasangan pompa olinya silinder-silinder. Oke, sekedar akan kita rakit. Oke, silinder sobatku, pompa oli yang baru kita sudah pasang, tapi yang baru yang biasa akan kita kasih sama pemiliknya, atau akan kita coba untuk naik olinya ke head. Oke, akan kita rakit. Jadi yang saya bilang tadi akan saya tunjukkan untuk naik olinya sempurna atau tidak, karena ini sudah saya pasang tadi pompa oli merek Fukuyama. Karena yang sebelumnya juga itu pompa olinya baru tapi mereknya tidak saya sebutkan. Boleh yang biasa tapi dia bermerek, jangan asal merek. Kalau tidak ada yang original, kita pakai merek Fukuyama. Karena saya sudah keseringan dapat kasus pompa oli baru tapi olinya tidak menyembur. Oke, ini akan saya hidupkan untuk silinder-silinder sahabatku. Akan saya perlihatkan olinya menyembur apa tidak. Oke, sekitar akan kita hidupkan. Olinya sudah menyembur ke atas. Jadi tadinya kereta ini tidak ada untuk menaikkan oli ke arah head. Sekarang sudah naik ke arah head. Oke. Tadi awal mulanya kereta ini gampang panas ataupun gampang mati. Kalau dia sudah panas,
dia langsung mati. 10T. Kalau sudah panas kereta ini langsung mati ataupun dia tidak bertenaga karena akibat oli tidak naik sirine-sirine sahabatku. Tapi sekarang sudah kita ganti pompa olinya merek Fukuyama, tidak ada yang original, kita pakai merek Fukuyama. Alhamdulillah olinya sudah sempurna untuk naik ke atas. Karena kereta ini sirine-sirine sahabatku, tadinya dia pakai baru dibongkar sekitar 2 minggu yang lalu, tapi olinya tidak sempurna untuk naiknya. Nah, oke, saya akan perlihatkan untuk menaikkan olinya ke harahead untuk membasahi klep. Olinya sudah sempurna sirine-sirine sahabatku. Kita sudah selesai untuk merakit kereta Supranya. Jadi buat sirine-sirine sahabatku, jangan lupa di like, subscribe channel kita 3D Motor supaya kita tambah semangat membuat tutorial berbagi trik buat sirine-sirine sahabatku. Jangan lupa di like, subscribe channel kita 3D Motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.